Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pak Prabowo Subianto menjawab isu yang sedang hangat dibincangkan selama ini atau akhir-akhir ini, yakni UKT yang mahal serta biaya pendidikan yang mahal, teman-teman ya. Dan juga beliau juga menjabarkan terkait upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menjadikan Indonesia negara yang maju, teman-teman. Seperti apa videonya? Berikut videonya. Seharusnya biaya pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Dan seharusnya memang gratis. Ya, SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan dan sebagainya. Kalau untuk khusus perguruan tinggi, tentunya ini harus bagi mereka yang lulus ujian akademis untuk masuk perguruan tinggi, ya kan? Nah, itu menurut saya harus tidak boleh ini terutama di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat, uang APBN, itu tidak boleh biayanya tinggi. Mahal. Kalau bisa biayanya sangat minim, ya kalau perlu ya gratis. Nah, seperti di Universitas Pertahanan, teman-teman ya, atau Unhan, itu biaya kuliahnya gratis loh. Kalau nggak salah dari D3 sampai S3 itu biaya kuliah di Unhan itu gratis, teman-teman. Asal lulus dan standarnya tinggi, guys ya. Pendidikan. Dan ini kita harus hitung, dan saya kira kita harus kerja keras untuk mencapai itu. Ya kan? Ini faktornya ini dulu kan begitu. Iya. Dulu terus terang aja kan banyak orang yang yang selalu mencari-cari atau menjelek-jelekan masa lalu, ya kan, orde ini, orde itu. Tapi kalau kita lihat sebelum 98, universitas negeri semua sangat terjangkau oleh rakyat kecil. Anaknya petani bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter. Setelah itu terjadi suatu fenomena liberalisasi, ataupun semuanya gandrung dengan faham-faham neoliberal, kapitalisme yang menurut saya tak terkendali. Jadi pemikirannya itu sudah bahwa semua itu bisa mau pakai sistem kapitalisme atau sistem pasar market dan sebagainya. Padahal ini adalah public good, ini adalah kewajiban sosial bagi suatu negara. Jadi saya dari dulu berpendapat demikian. Tentunya kita harus mungkin mengalami proses di mana kita justru apa yang pemerintah sekarang ya di bawah Presiden Jokowi mencanangkan hilirisasi dan sebagainya, untuk kita dapat nilai tambah dari semua resources kita. Nilai tambah ini untuk kita perbaiki pendidikan kita, kesehatan kita dan sebagainya. Wow, untuk memperbaiki pendidikan kita, kesehatan kita, dan inilah mungkin dua pilar utama kebutuhan masyarakat ya, kesehatan dan pendidikan. Dan makan mungkin teman-teman ya. Ya semoga, tapi ini ya teman-teman, di Unhan itu bener-bener gratis loh. Bahkan kita dapat uang saku kalau kita lulus di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Itu di bawah binaan dari tentunya Menteri Pertahanan ya, Pak Prabowo Subianto. Dan semoga ketika Pak Prabowo nanti menjabat ya, makin bertambah lagi kampus-kampus yang bisa gratis ya. Tapi ada juga sebenarnya beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh negara kepada orang-orang yang kurang mampu, teman-teman ya. Setelah saya pelajari, ternyata apalagi di zaman-zaman sekarang ini ada suatu fenomena bahwa negara yang berhasil itu adalah negara yang elitnya bisa kerjasama. Kalau pemimpin elitnya ini
bisa kerjasama, ya boleh bersaing, boleh berpendapat, tapi di ujungnya harus kolaborasi, harus kerjasama. Nah, dasar itulah bagi saya berkeyakinan, juga pengalaman saya, disitulah saya lihat kita harus bisa menjalin suatu komunikasi dan kita harus bisa kolaborasi. Dan itulah yang saya lihat ya tahun 2019 saya diajak rekonsiliasi, diajak bergabung sama Pak Joko Widodo, dan akhirnya membawa suatu kesejukan dan stabilitas kepada seluruh bangsa Indonesia. Iklim bisnis bagus, investasi naik, pertumbuhan oke. Bayangkan kalau kita masih tidak kerjasama, ya kan? Dan biasanya negara seperti Indonesia ini biasanya karena kita begitu kaya, banyak kekuatan di dunia yang selalu ingin mengincar kekayaan kita dan intervensi, mengganggu, dan malah bikin kacau. Ini pengalaman kita ini. Ya, pengalaman cukup lama, ratusan tahun. Jadi saya kira itulah yang mendorong saya selalu ingin bekerja sama, mengajak diskusi. Oke, kita pernah berbeda dan memang demokrasi menuntut persaingan. Dan dalam persaingan, dalam pertandingan bisa ada kata-kata yang keras, yang kasar. Tapi sesudah itu rakyat menuntut pemimpin-pemimpinnya, sudahlah, jangan ribut terus, mari kita kerjasama untuk bekerja untuk rakyat. Saya kira intinya itu. Benar kita butuh check and balance, itu benar. Tapi tidak sampai check and balance ya. Cek itu artinya ya kita awasi dan kita menjadi seimbang. Tidak berarti kita jegal-jegalan. Tidak berarti kita sabotase. Tidak berarti kita didorong oleh dendam, kedengkian, ya kan? Tidak suka, ya kan? Kita pemimpin itu tidak boleh dibawa oleh suka tidak suka. Pemimpin itu diharapkan oleh rakyat untuk memberi kepemimpinan, untuk memberi arah, bukan untuk mengajak pengikutnya untuk dengki, benci sama orang lain. Saya kira itu. Nah, teman-teman, benar nih. Karena kalau kita lihat kilas balik lagi ya, kita itu selalu saja diributkan dengan hal-hal dalam negeri. Kita selalu berantem satu sama lain, kita selalu berselisih paham satu sama lain, kita selalu membenci satu sama lain. Saya pikir ini salah satu salah satu politik adu domba yang dulunya juga dipakai oleh Belanda di Indonesia, teman-teman. Atau VOC ya, yang digunakan oleh VOC di Indonesia. Dan saya pikir ya kita selalu disibukkan dengan hal demikian agar kita tidak memikirkan kemajuan bangsa kita gitu. Itu yang saya pikir juga selama ini, ya benar juga ya. Kita harus kerjasama guys, karena kalau kita nggak kerjasama ya kita berputar-putar aja di sini. Kita nggak pernah memikirkan kemajuan bangsa. Kita hanya terputar dengan masalah-masalah dalam negeri, ribut-ribut satu sama lain, dan fokus kita itu tidak kepada memikirkan hal-hal urgen untuk menaikkan taraf hidup masyarakat gitu, untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang maju. Ya keren sih Pak Prabowo kalau memang dia ingin merangkul yang lain, keren. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sama hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi juga sadar kalau kita berantem terus, kalau kita berselisih terus, padahal kita punya satu visi yang sama untuk memajukan negara ini, kenapa enggak kita rekonsiliasi, kita bekerja sama, menyatukan pikiran, menyatukan visi misi, kemudian kita jalankan gitu. Dan itulah hilirisasi, teman-teman ya, yang mungkin sekarang yang sedang digodok oleh pemerintah untuk seperti tadi kata Pak Prabowo, untuk menyalurkan ke seluruh bidang pendidikan, kesehatan, mungkin menaikkan biaya hidup, menaikkan
kesejahteraan masyarakat. Ya itulah tujuan dari hilirisasi teman-teman. Itulah buah dari hasil kerjasama Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan kata Fahri Hamzah, saya ingat waktu itu dia pernah ngomong di salah satu podcast. Fahri Hamzah itu sampai pernah bilang Pak Jokowi mungkin tidak akan berani teriak secara lantang hilirisasi kalau Menteri Pertahanannya bukan Pak Prabowo. Waduh, ini menarik teman-teman. Jadi selama ini 5 tahun ini pemerintahan Pak Jokowi yang menjaga beliau itu dari belakang ternyata Pak Prabowo teman-teman. Wah, oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Itulah tadi jawaban dari Pak Prabowo terkait dengan UKT yang mahal, biaya pendidikan yang mahal, serta strategi atau hal-hal yang dilakukan untuk menjadi negara yang maju. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.